terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Beberapa data saya sudah siapkan bersama tim redaksi. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Burus, ini adalah mengenai 3 program prioritas Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Di antaranya adalah seperti yang tadi saya dan juga Burus sudah bahas, menyiapkan kalender event utama destinasi 5 super prioritas dengan menarik wisatawan pada saat pandemi. Kemudian program berikutnya adalah yang diprioritaskan, menyiapkan 5 destinasi super prioritas yang ditunjuk oleh pemerintah dari infrastruktur sampai aspek seni budaya untuk jadi destinasi unggulan pasca pandemi. Dan berikutnya adalah mempertahankan jumlah lapangan kerja dan aktivitas ekonomi di sekitar wisata dan ekonomi kreatif. Dan data berikutnya adalah karena tadi kemudian di grafis sebelumnya membahas mengenai jumlah lapangan kerja di sektor pariwisata. Kita akan lihat serapan tenaga kerja di sektor pariwisata dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2016. Sebanyak 11,8 juta orang sudah terserap oleh sektor pariwisata. Angkanya kemudian meningkat di tahun 2017, meningkat lagi tahun 2018 menjadi 12,6 juta orang. 2019 di 13 juta orang, namun di tahun 2020 ini secara proyeksi full year ditargetkan sekitar ada 10 juta orang yang terserap di sektor pariwisata. Kami kompilasi datanya dari Kemenparekraf di bulan November tahun 2020. Dan berikutnya adalah mengenai upaya tentu saja untuk memulihkan sektor pariwisata pada saat pandemi COVID-19. Ini rincian anggaran program pemulihan ekonomi nasional ataupun PEN untuk sektor pariwisata. Untuk kompensasi pajak hotel dan restoran sebanyak 3,3 triliun rupiah. Sementara untuk insentif tiket 0,4 triliun rupiah dan untuk hibah 0,1 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan di bulan Juni tahun 2020. Baik, Bu Rus, kita akan lanjutkan perbincangan di beberapa data tadi. Tentu saja saya masih ingin terus menggali mengenai program prioritas dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengenai bagaimana sebetulnya dapat disiapkan kalender event di 5 destinasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat ada pembatasan akses masuk di tujuan pariwisata di Jawa dan juga Bali gitu ya, dan ini juga akan diperpanjang hingga 2 pekan ke depan. Tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa? Apakah ini kemudian dinilai menjadi sebuah hal yang cukup memperberat capaian target pariwisata di tahun 2021? Halo Bu Rus. Ya. Lagi-lagi yang tadi saya jelaskan, saya sebagai pelaku usaha pariwisata, kami memahami maksud dan tujuan. Namun yang tadi yang saya bilang, pemerintah juga saya setuju dengan Pak Presiden, tekan gas dan injak rem. Jadi pada saat misalnya lagi kemarin itu ada kelonggaran PSBB, itu kita sudah mulai berjalan demi sedikit. Nah, itu ada kata-kata dikit-dikit menjadi bukit, itu memang betul-betul. Jadi memang di sini kita antara kesehatan dengan ekonomi itu betul-betul pemerintah itu sudah concern dan mencari yang terbaik. Namun lagi-lagi saya sebagai ketua umum yang membawa kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia, sangat terima kasih karena waktu pada saat ada penurunan COVID-19, kita sudah diberi kelonggaran dan bisa menjalankan aktivitas. Dan di situ udah mulai roda perekonomian sedikit demi sedikit itu akan berjalan, Pak. Baik, ya. Bu Rus, jika kemudian PPKM dilonggarkan di Jawa dan juga Bali, apa yang bisa dilakukan untuk menjamin keefektifan dari penyiapan kalender event di destinasi 5 prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Betul. Jadi di situ kita kan ada 34 provinsi ya, tapi ini Bapak bicara dengan 5 destinasi prioritas. Tentunya kita persiapkan dengan baik informasi-informasi yang didapat dari seluruh provinsi-provinsi itu. Karena kita Afisa di setiap provinsi itu ada ketuanya masing-masing. Jadi di sini contohnya prioritas NTB itu kita selalu berkoordinasi. Dan di situ kita juga riset, kita juga Afisa membuat riset wisatawan asing, gimana untuk culture-nya, real time-nya, situasi kondisi, kesiapannya, memastikan protokol berbasis CHSE yang kita tahu, kemudian 3M,
oleh baik pelaku lokal dan wisatawannya. Dan di sini juga kita tentunya lagi-lagi tetap berkoordinasi dengan seluruh, jadi dari mulai pemerintahan, asosiasi, dan langsung dengan pelaku yang di setiap provinsi itu, Pak. Baik, dari data yang sebelumnya ditayangkan memang terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Tahun 2020 saja secara proyeksi ini memang lebih rendah serapan tenaga kerja di sektor pariwisata karena memang pandemi COVID-19. Temuannya di lapangan seperti apa, Bu Rus? Artinya secara proyeksi full year tahun 2020 serapannya seperti apa? Ini kemudian data yang tadi ditayangkan adalah masih proyeksi lah ya, tapi temuan di lapangan seperti apa? Betul, misalnya tadi ya contohnya Asita sendiri. Pada masa pandemi ini, misalnya ada 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Rata-rata yang mendapat dampak itu misalnya 10 orang saja, itu sudah 70.000 orang yang sudah tidak bekerja. Dan itu dampaknya dengan adanya mereka dinonaktifkan atau di work from home, itu dia akan mempengaruhi sekitar 4 sampai 5 orang. Itu saja kalau dengan segala mitranya. Bahkan jadi misalnya itu berlipat-lipat, itulah hampir lebih dari 1 juta orang. Jadi kita bisa bayangkan, dan apalagi saya bertanggung jawab sebagai ketua umum, makanya saya dari sekecil-kecil apapun permasalahan, saya betul-betul data dan bagaimana kita dalam masa COVID-19 ini mempersiapkan bagaimana setelah pasca COVID ini kita langsung tekan gas, Pak. Ya, permasalahan yang ditemukan, Bu Rus, apa saja dan sejauh mana permasalahan tersebut tersampaikanlah setidaknya ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar memang dicarikan solusinya begitu. Tentu saja ini untuk menyambut optimisme wisata di tahun 2021. Ya, terima kasih. Tentunya lagi-lagi saya sangat terima kasih dan terima kasih Pak Sandi selalu berkoordinasi dengan Asita, dan terima kasih teman-teman, salam itu mendapatkan angin segar. Dan yang kedua, kita juga nanti next week kita ketemu dengan Pak Sandi, misalnya kita berbincang-bincang. Di sini kita juga menekankan solusi-solusi. Sekarang ini satu travel agent belum mendapatkan stimulus yang real, sedangkan dengan asosiasi lain seperti hotel dan destinasi itu sudah dapat. Namun saya terima kasih, kita sudah akan bicarakan untuk travel, kita bisa tahu nantinya akan mendapatkan stimulus. Yang kedua, saya dengan sangat kita sudah ada webinar dengan seluruh asosiasi dan khususnya Asita dari pengurus dan 34 provinsi. Kemarin rapat pleno kita menyarankan agar semua kegiatan pemerintah itu harus melalui dengan travel agent. Karena kalau pemerintah direct ke hotel, direct kemana, itu perekonomian tidak bisa berjalan. Dengan adanya, terima kasih Pak Jokowi waktu ada pelonggaran COVID-19, itu memberi saran, memberi himbauan untuk ada pertemuan-pertemuan di seluruh provinsi. Nah, mohon ditambah juga harus menggunakan travel agent. Karena yang tadi Bapak lihat, betapa puluhan juta orang ini akan berjalan jika travel agent sangkut pautkan. Jadi disinilah yang tadi lagi travel agent lah yang bisa kita buktikan, terutama Asita yang kemarin tanggal 7 Januari itu ulang tahun yang ke-50 Golden Anniversary yang mendatangkan devisa negara untuk menjadi devisa nomor 2 sekarang ini untuk turisme. Ya, tadi disampaikan stimulus untuk teman-teman industri travel agent belum terasa begitu. Mengapa ini bisa terjadi, Bu Rus? Ya, memang terima kasih. Memang sebetulnya juga terima kasih
karena kita sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, semua. Namun ini memang tidak katanya bisa secepatnya. Namun lagi-lagi dengan adanya Pak Sandi, yang saya yakin Pak Sandi akan bekerja keras dan mudah-mudahan ini secepatnya terlaksana, Pak. Terima kasih. Oke, terkait dengan infrastruktur dan juga penyempurnaan dari aspek budaya lah ya, ini menjadi target yang kedua lah yang diprioritaskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Apa yang bisa dilakukan agar penyiapan infrastruktur, kemudian juga penyiapan secara budaya ini juga dapat dijalankan secara cepat, Bu? Karena nggak bisa kemudian berjalan lambat lagi karena momentumnya harus bisa dimanfaatkan secara cepat. Betul sekali, hebat sih pertanyaannya. Memang yang pertama harus libatkan masyarakat lokal, dorong mereka menjadi bagian dari keberadaan infrastruktur. Yang tadi, kalau pemerintah itu gunakan travel agent, itu satu. Yang kedua, akhirnya juga libatkan masyarakat lokal. Dorong mereka menjadi bagian dari keberadaan infrastruktur. Itu saya tekankan sampai 2 kali karena ini betul-betul semua bisa dilibatkan. Dan kemudian keberadaan infrastruktur adalah memang menjadi kebutuhan, tapi bukan menjadi hanya sekedar proyek. Itu yang ketiga. Yang keempat, inilah saya sebagai ketua umum harus kreatif dan inovatif. Jadinya ada juga memang kita penting untuk infrastruktur, namun kita juga harus kreatif. Karena masih ada wisatawan asing itu juga senang dengan yang natural, tanpa infrastruktur. Namun lagi-lagi saya setuju kemarin untuk membenahi intinya untuk toilet. Disinilah kita tidak infrastruktur yang baik, namun kita menyiapkan toilet-toilet itu. Disinilah juga saya sebagai ketua umum sudah bekerja sama dengan asosiasi toilet dan malah saya terjun langsung membuat suatu kayak invest bagaimana di destinasi-destinasi yang dibutuhkan, dia kurang infrastrukturnya tapi kita menyiapkan itu. Baik, masih ada satu segmen, Bu Rus, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.